key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. 2018, Israel memamerkan dokumen yang menyebut satu nama berulang kali, Fakhrizadeh. 2 tahun kemudian, Iran kehilangan sosok tersebut. One of Iran's top nuclear scientists is dead. Pemakamannya tidak hanya mengubur sosok bapak nuklir Iran, tapi juga perjanjian geopolitik. Pada 27 November 2020, Mohsen Fakhrizadeh tewas setelah konvoinya diserang. Investigasi menunjukkan bahwa tembakan datang dari sistem otomatis berteknologi AI yang dikendalikan dari jauh. Kematian Fakhrizadeh bukan sekedar menyingkirkan satu ilmuwan, ia mengubah kalkulasi politik di Teheran dan memberi bahan bakar pada narasi pembalasan. Di saat yang sama, cara eksekusinya menimbulkan tanda tanya besar. Apakah teknologi membuat perang lebih tepat sasaran, atau malah membuka pintu bagi era yang lebih gelap? Mohsen Fakhrizadeh. Di lorong-lorong kampus Imam Hussein, ia tampak biasa. Profesor fisika yang jarang bicara, mudah menghilang di antara mahasiswa, dan hampir tak pernah jadi wajah media. Namun di balik pintu-pintu kantor intelijen, namanya berulang kali disebut. Alasannya ada pada dokumen-dokumen rahasia Iran. Di sana, nama Fakhrizadeh tercantum dalam dokumen-dokumen proyek berlabel Sandi, Ahmad, SPND, bahkan Green Salt yang berkaitan dengan pemrosesan uranium. Catatan itu bukan sekedar daftar penelitian, melainkan peta jaringan yang kompleks dari laboratorium dan rantai pasokan hingga laporan teknik. Karena peran itu, analis barat tidak melihatnya sebagai ilmuwan biasa. Mereka menggambarkannya sebagai koordinator, orang yang menyambungkan tim spesialis, mengawasi pengadaan peralatan sensitif, dan menandatangani laporan-laporan penting. Dalam bahasa intelijen, ia adalah pengikat antara sains dan kapasitas militer. Disinilah alasan mengapa banyak pengamat menyebutnya figur kunci dalam dugaan upaya militerisasi teknologi nuklir. Untuk memahami mengapa namanya begitu penting, kita perlu sedikit kembali ke Project Ahmad. Menurut penyelidikan IAEA dan para analis, Ahmad adalah rangkaian proyek nuklir terpadu yang mulai dipimpin oleh Mohsen Fakhrizadeh pada awal 2000-an. Lebih ekstrimnya, pihak Israel menuduh bahwa proyek ini menargetkan desain hulu ledak dan fasilitas produksi nuklir. Program ini secara resmi dinyatakan berhenti pada 2003, namun dokumen dan analisis teknis yang diduga bocor menunjukkan aktivitas nuklir tampaknya hanya dialihkan ke unit baru dengan label ilmiah atau defensif. Secara kasat mata, ini tampak seperti pengemasan ulang dengan mengganti nama dan tampilan, tapi tujuannya tetap sama. Sementara itu, Fakhrizadeh bukan sekedar dosen atau ilmuwan yang bekerja di balik meja laboratorium. Ia adalah tokoh sentral dalam struktur militer Iran, khususnya di IRGC atau Islamic Revolutionary Guard Corps, yang membuatnya menjadi simbol dari kaburnya batas antara proyek sipil dan militer. Dan semua itu tertera dalam banyak dokumen rahasia Iran. Tapi dokumen itu tak bertahan lama di tangan Iran. Sekelompok agen mengaku telah mencurinya dan mengubah informasi di dalam dokumenter tersebut sebagai panduan untuk melakukan operasi rahasia terhadap Fakhrizadeh. Siapa yang mencurinya dan bagaimana dokumen itu bisa berujung pada aksi di lapangan? Pada akhir Januari 2018, sekelompok kecil agen intelijen Israel menyusup ke sebuah gudang sederhana di pinggir Teheran. Dari luar, bangunan itu tampak biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa di dalamnya tersimpan rahasia besar. Setelah berhasil menembus sistem keamanan dan membuka berangkas utama, mereka membawa keluar 110.000 dokumen, mulai dari catatan kertas, CD, hingga file digital.
Temuan inilah yang kemudian dikenal sebagai Iran Nuclear Archive, arsip rahasia yang diyakini berisi rencana dan rekam jejak program nuklir Iran selama bertahun-tahun. Pada 30 April 2018, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampil di depan kamera dalam sebuah siaran langsung yang dramatis. Di hadapan kamera tersusun dokumen yang diklaim sebagai hasil operasi intelijen di Teheran. Di tengah sorotan internasional, Netanyahu memaparkan potongan arsip tersebut, mulai dari berkas skema dan rekaman, untuk mendukung satu klaim bahwa Iran sedang merancang program persenjataan nuklir yang jauh lebih ambisius daripada yang mereka akui secara resmi. Well, had we wanted to build a nuclear weapon, we could have done it long time ago. ما همچنان پرهیز خواهیم کرد که واقعا به سراغ بمب اتم بریم. Well, tonight I'm here to tell you one thing. Iran lied. Presentasi itu segera memicu perdebatan global, memperkeruh diplomasi, dan memperkeruh ketegangan antara Iran dari negara-negara barat. Israel tak hanya membuat arsip itu ke dunia. Di balik layar, Netanyahu telah lebih dulu menyerahkannya kepada pejabat Amerika Serikat di saat Washington sedang mempertimbangkan apakah akan tetap berada dalam JCPOA, perjanjian internasional yang dirancang untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Dengan arsip yang disebut sebagai bukti pelanggaran, Israel berusaha meyakinkan Amerika Serikat bahwa Iran tidak jujur dan bahwa perjanjian itu tidak lagi bisa dipercaya. Banyak pengamat menilai pengungkapan ini sebagai langkah strategis untuk mendorong Amerika Serikat keluar dari kesepakatan. Terlebih lagi, bagi intelijen Israel, arsip itu mengubah segalanya. Di balik dokumen-dokumen itu, tersimpan nama-nama yang muncul berulang kali. Nama yang mungkin saja menjadi potensi ancaman di masa depan. Dan dalam logika operasi, ancaman ini harus diawasi atau dihilangkan. Tapi ada satu masalah besar, mereka tidak bisa langsung beraksi. Target mereka berada di jantung Iran, dijaga ketat oleh sistem keamanan dan pengawal bersenjata. Mendapatkan arsip mungkin mudah, menargetkan figur penting yang dilindungi negara adalah hal lain. Lalu, bagaimana agen Israel mengeksekusi rencana untuk menyingkirkan target mereka? Rencana yang disiapkan Mossad bukan sekedar improvisasi. Israel telah mengikuti secara dekat karir dan pergerakan Fakhrizadeh setidaknya sejak tahun 2007. Dan sepanjang 2018 hingga 2020, tim pengintai mempelajari rute harian, kebiasaan Fakhrizadeh setiap hari Jumat, bahkan menghitung detik-detik saat konvoi pengawalnya melambat. Ratusan jam pengamatan menghasilkan satu temuan, sebuah polisi tidur di jalan menuju Villa Absard, yang membuat Fakhrizadeh dan rombongannya menurunkan kecepatan. Di titik itulah rutinitas berubah menjadi celah dan celah berubah menjadi peluang. Menurut laporan asing, temuan pengintaian kemudian dipadukan dengan pertemuan strategis tingkat tinggi antara pejabat Israel dan juga pejabat Amerika Serikat. Fokus diskusinya berpusat pada bagaimana melumpuhkan figur yang dianggap bapak dari program nuklir Iran. Dari sinilah operasi naik kelas, dari sekedar pengawasan menjadi pembunuhan berencana. Kendati demikian, tantangan terbesar bukan sekedar menyiapkan senjata, tapi bagaimana mengeksekusi tanpa menempatkan manusia di garis bahaya. Pengawal Fakhrizadeh dikenal bereaksi cepat, penyusup bisa ditangkap, ditahan, bahkan dihabisi. Sebagai gantinya, mereka memilih menggunakan FN Mag 7,62 mm buatan Belgia yang dipasangi kamera dan diintegrasikan ke dalam rangka mekanis yang terhubung dengan kecerdasan buatan. Bagian-bagian senapan tersebut diselundupkan ke Iran, disamarkan sebagai barang sehari-hari, lalu dirakit diam-diam di sebuah bengkel rahasia. Setelah perakitan selesai, sistem dipasang di bak sebuah truk pickup yang tampak ditinggalkan. Ada juga klaim fitur penghancuran diri untuk menghancurkan bukti pasca aksi. Dengan begini, dari lokasi yang tak pernah diumumkan, disebut-sebut ribuan kilometer jauhnya, operasi bisa menarik pelatuk tanpa pernah hadir di medan operasi dan tanpa meninggalkan bukti. Hari itu pun tiba. Pada Jumat siang 27 November 2020, konvoi Fakhrizadeh meninggalkan Teheran menuju villa di Absard seperti biasa. Sebuah Nissan Teana membawa Fakhrizadeh dan istri, diiringi 3 kendaraan pengawal berisi total sekitar 11 pengawal bersenjata.
Jalan yang sepi karena pembatasan pandemi memberi tim pengintai Israel keuntungan. Di satu ruas jalan sempit, manuver standar pengawalan membuat celah kecil. Kendaraan utama sempat terekspos beberapa detik ketika mobil pengawal di depan bergerak maju untuk memeriksa jalur. Saat itulah truk pickup yang tampak ditinggalkan di pinggir jalan tiba-tiba hidup. Kamera menyorot, sistem otomatis mengunci wajah sang target, dan dari jarak jauh, operator memberi perintah. Senjata yang tersembunyi di bak truk pun melepaskan tembakan. Beberapa peluru menghantam mobil, memaksa kendaraan tergelincir ke bahu jalan. Tak lama setelah serangan, pickup meledak dan terbakar, menghancurkan sebagian besar bukti dan sulit diidentifikasi. Sementara itu, Farizadeh terluka parah dan diterbangkan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian. Beruntungnya, istri serta banyak pengawal selamat. Saat itu, Iran masih menanggung duka atas tewasnya Qasem Soleimani beberapa bulan sebelumnya. Mengapa di tengah suasana berkabung dan kewaspadaan tinggi itu, operasi tingkat tinggi seperti ini masih mungkin terjadi, dan apa konsekuensi politik yang akan menyusul? Selain duka, kabar kematian Mohsen Farizadeh turut disertai kebingungan. Awalnya media Iran memberitakan bahwa serangan itu terjadi dengan baku tembak antara pengawal Farizadeh dan Mossad. Namun narasi berubah dan mengaitkan adanya serangan mesin otomatis. Perubahan narasi ini memicu kecurigaan publik tentang kemungkinan kebocoran internal dalam sistem keamanan Iran. Beberapa analis menyoroti kegagalan intelijen dalam mendeteksi penyelundupan dan perakitan senjata canggih di dalam negeri, serta kemungkinan adanya kolaborasi lokal atau infiltrasi jaringan asing. Laporan-laporan investigatif yang muncul kemudian menambahkan dimensi lain. Sejumlah sumber menyebut Farizadeh beberapa kali mengabaikan saran tim keamanannya, termasuk kecenderungan untuk mengemudi mobil pribadinya sendiri ke Absard dan menolak kendaraan lapis baja. Itu adalah pelanggaran protokol keamanan. Namun Farizadeh bersikeras dan ingin menikmati hidupnya secara normal. Padahal sebelumnya, ia sempat menjadi target pembunuhan yang gagal di tahun 2009 dan kali ini keputusannya fatal. Di tengah duka tersebut, suasana geopolitik dunia sedang memanas setelah pemerintahan Trump menarik diri dari JCPOA dan menuduh Tehran berbohong soal dimensi militer program nuklir. Kampanye Maximum Pressure pun diberlakukan. Pengembalian dan penguatan sanksi ekonomi luas yang menargetkan ekspor minyak, sektor keuangan, dan mitra dagang Iran, sebuah tekanan yang, menurut banyak analis, meruntuhkan ruang ekonomi dan politik Iran, sekaligus memperkecil alasan bagi Iran untuk patuh terhadap perjanjian JCPOA. Dan ketika pemerintahan Joe Biden berupaya menghidupkan kembali perjanjian tersebut, kondisinya justru sudah terlalu runyam. Ketidakpercayaan, tuntutan keamanan, dan rasa diprovokasi membuat ruang negosiasi antara Iran dan Amerika mengecil. Sebagian analisis tentu menilai pembunuhan tokoh kunci seperti Farizadeh bisa mengganggu jaringan pengetahuan dan memperlambat transfer teknologi. Namun banyak yang melihat dampak sebaliknya seperti efek simbolik yang memicu nasionalisme, bahkan mendorong lahirnya undang-undang baru dan mempercepat pengayaan uranium. Buktinya, pada 2 Desember 2020, hanya beberapa hari setelah pembunuhan Farizadeh, Parlemen Iran meloloskan undang-undang yang mewajibkan pemerintah mempercepat program nuklir jika sanksi internasional tidak dicabut dalam 60 hari. Langkah ini mencakup pemasangan perangkat pemrosesan nuklir generasi baru dan peningkatan level pengayaan uranium hingga 20% dari yang sebelumnya sesuai ketentuan JCPOA di 3,67%. Keputusan ini bukan hanya respon teknis, tapi juga sinyal politik bahwa Iran siap mempercepat langkah jika tekanan tidak dihentikan. Pada akhirnya, jika tujuan Israel adalah menghentikan program nuklir Iran, apakah pembunuhan Farizadeh benar-benar jadi kemenangan mereka? Dan apakah penggunaan senjata AI dalam konflik diperbolehkan menurut hukum internasional? Kematian Mohsen Farizadeh kerap disebut sebagai pembuka bab baru, peperangan yang memakai AI. Banyak laporan menyorot bahwa serangan itu melibatkan senjata yang dikendalikan dari jauh dengan bantuan perangkat lunak untuk menstabilkan didikan, bukan sekedar baku tembak konvensional. Dunia pun bertanya, bila mesin bisa membunuh tanpa operasi manusia di lapangan, apa artinya bagi masa depan perang?
Amnesty International, Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga pakar hukum mulai menyoroti legalitas dan moralitasnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, koalisi global yang tergabung dalam Campaign to Stop Killer Robots mendesak pembatasan dan bahkan pelarangan sistem yang mengambil keputusan mematikan tanpa kendali manusia yang bermakna. Di ranah politik, pembunuhan itu memicu efek yang tak terduga. Di Iran, Fakhrizadeh diperlakukan sebagai syahid. Pemakamannya menjadi momen penyatuan nasional dan memperkuat dukungan publik bagi program nuklir. Sekali lagi, tindakan yang dimaksudkan untuk melemahkan kemampuan lawan justru bisa mempercepat respon politik dan teknis Iran. Pembunuhan Fakhrizadeh mungkin menjadi kemenangan taktis Mossad, tetapi apakah itu kemenangan strategis atau justru awal era gelap di mana AI mengubah aturan perang dan memicu perlombaan nuklir baru? Bagaimana menurutmu? Tuliskan komentar kalian di bawah dan bagikan fakta lain yang kamu ketahui tentang kasus ini.